Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, waktunya beda chapter. Minggu ini keluar chapter terbaru, 984, dan spoiler mengenai chapter tersebut sudah admin bahas juga. Oke, sekarang waktunya kita untuk melihat bagaimana kelanjutan cerita One Piece di chapter 984 sebenarnya. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Seperti biasa, kita mulai membahas dari covernya terlebih dahulu. Jika di chapter 983, cover diisi dengan gambar Pon yang terluka sedang diobati oleh para suku Tontata. Sekarang kita melihat semua tangis bahagia, karena si Pon sekarang sedang bertatapan dengan kedua putri kembarnya yang selama ini tidak pernah ia lihat, karena kezoliman istrinya yaitu Charlotte Linlin. Linlin dengan teganya mengusir si Pon dari rumah dan membiarkan suaminya itu terlunta-lunta di daerah hutan Totolen, tak memberikan kesempatan untuk melihat tumbuh kembang kedua putrinya. Berbeda dengan reaksi sang ayah yang tengah menangis bahagia karena akhirnya dapat berjumpa dengan kedua putri kecilnya yang sudah tidak kecil lagi. Si Lola dan Sifon yang memang tidak pernah melihat sosok ayahnya malah terkaget-kaget setelah Sifon mengaku kalau dirinya adalah ayah kandungnya mereka. Sungguh sebuah drama kedurhakaan istri terhadap suami. Dan pada akhirnya sang suamilah yang mendapatkan kebaikan karena berhasil bertemu dengan kedua putrinya. Sedangkan sang istri sekarang sedang berhadapan dengan musuh yang bisa saja menghancurkan dirinya. Begitulah cerita sedih suami yang terzolimi oleh istri. Semoga Bapak Pon bisa hidup bahagia sekarang dengan keluarga Gang Beji sambil mengasuh cucunya. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Admin akan coba menyampaikan poin-poin penting pada manga chapter ke-984 kali ini. Poin yang pertama, sesuai dengan situasi kemarin, dua kakak beradik, Ulti dan Petsuan telah pulih kembali dan sudah siap untuk baku hantam lagi. Namun mereka berdua tidak memungkiri kalau serangan yang mereka terima cukup membuat mereka kesakitan. Petsuan mengaku kalau dagunya hampir saja dibuat bergeser setelah menerima serangan uppercut telak dari Luffy dengan teknik elepantogannya. Sedangkan kondisi kakaknya yang sempat pingsan membuat Petsuan khawatir dan meminta para cunguk bajak laut binatang buas yang cuma bisa bengong melihat dua orang yang termasuk pasukan elit berhasil dibuat terkapar untuk memanggil dokter agar segera mengobati Ulti-chan. Tapi pas dokternya datang, si Ulti ini malah bangun dan dokternya malah kena sundul sama kepala Ulti yang keras itu. Ulti terlihat sangat kesal karena ia kecolongan dan terkena pukulan yang cukup telak dan berhasil membuatnya tidak sadarkan diri alias terkapar. Jadi cukup sesuai dengan apa yang ada di Sposi. Ya memang wajar saja sebagai pengguna buah iblis Zoan, apalagi yang Ancient Zoan, ketahanan tubuh mereka sangatlah luar biasa kuat. Mungkin admin akan buat satu video yang membahas keunggulan dari masing-masing tipe buah iblis. Karena pada dasarnya setiap buah iblis itu memiliki keunggulan atau keunikannya masing-masing. Kalau nakama setuju, silahkan komentar di bawah ini. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah kemarin di Sposi admin bilang ada sumber yang mengatakan mereka berdua ini yang terkuat. Jadi itu salah besar ya nakama. Yang dimaksud kuat di sini mengacu kepada efek dari buah iblis Zoan dinosaurusnya, bukan mereka berdua yang terkuat. Di panel ini, dua orang cecunguk bajak laut Beast terkejut melihat Ulti dan Petsuan yang bisa bangkit lagi setelah mereka menerima pukulan telak. Jadi sudah jelas ya, sepertinya menurut admin, yang memegang gelar pengguna buah iblis Zoan dinosaurus terkuat masih dipegang oleh King atau Queen. Setelah Petsuan lega melihat sisternya telah sadarkan diri lagi dan mendengar informasi tentang Luffy dan Yamato, dia langsung bangkit mengejar mereka. Lanjut ke poin berikutnya. Di poin kedua, ternyata ini maksud 5 detik pada situasi itu bukan waktu Luffy untuk membereskan semua cunguk Kaido yang tengah mengejar mereka berdua, melainkan waktu yang diberikan Luffy untuk Yamato mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan. Luffy pun terlibat baku hantam dengan si Yamato. Akan tetapi sepertinya Yamato cukup kuat untuk menahan serangan elepantogannya Luffy. Meskipun si Yamato wanita, dia bisa dibilang sangat kuat karena mampu menahan beberapa serangan dari Monkey D. Luffy. Memang garis keturunan tidak bisa bohong. Luffy melawan si Yamato semata-mata karena ia menganggap hanya membuang waktunya saja yang tengah terburu-buru. Dan di sela-sela pertarungan, Yamato sempat berbicara, "Kau mengingatkanku dengan dirinya dan pertarungan kami." Yang dimaksud Yamato di sini adalah momen kebersamaannya dengan kakak Luffy, yaitu Portgas di Ace. Nanti di poin selanjutnya kita bahas lebih detail lagi. Luffy yang belum bisa menembus pertahanan kuatnya Yamato pada akhirnya berhasil diculik oleh Yamato. Mereka berdua pun menghilang seketika. Sepertinya benar asumsi admin kalau si Yamato ini sedikit mempelajari jurus peninjaan, karena cara ia kabur dari kejaran cecunguk bajak laut binatang buas dan menculik Luffy lagi sungguh khas ninja banget dengan menggunakan bom asap. Tapi terdapat perbedaan. Kalau bom asap biasanya hanya menimbulkan ledakan kecil saja, bom asap milik Yamato ini jelas berbeda. Karena bom asapnya menimbulkan ledakan yang cukup besar, sehingga mampu merusak gedung. Sungguh keterlaluan bom asap si Yamato ini. Malah lebih mirip tembakan meriam ketimbang bom asap. Karena mereka berhasil menghilang lagi, Petsuan yang tadinya mengejar mereka berdua akhirnya kehilangan jejak mereka. Dan terlihat jelas raut kekesalan di wajahnya. Lanjut ke poin berikutnya. Di poin ketiga, Momonosuke akan dieksekusi. Kejadian yang cukup memilukan, karena kita harus melihat seorang bocah laki-laki yang sudah tidak berdaya harus diikat dan diolok-olok oleh banyak orang.
Sama seperti Nico Robin dan Jinbei Oyabun, admin juga tidak tega melihat kondisi Momonosuke saat ini. Kalaupun dirinya berhasil diselamatkan, pasti Momo akan mengalami suatu trauma. Orochi dan cecunguk bajak laut binatang buas terlihat sangat puas menertawakan kondisi Momonosuke. Akan tetapi, di balik pasukan aliansi musuh, para samurai negeri Wano sudah datang dan berbau dengan mereka. Meskipun dalam hati mereka merasa sangat amat marah melihat perlakuan aliansi musuh terhadap pangeran negeri Wano yang kelak akan menjadi pemimpin negeri Wano. Nico Robin dan Jinbei pun terlihat sangat waspada dan sudah sangat siap jika nanti peperangan dimulai. Terkait dengan peperangan, sepertinya lokasi dimulainya perang yang disebabkan oleh Luffy, Zoro, Kid, dan Killer sepertinya berada jauh di belakang. Karena jika dilihat dari kondisi sekitaran Nico Robin, Jinbei, dan pasukan samurai yang seperti biasa saja suasana pesta tanpa ada baku hantam. Sebenarnya lokasi setiap pasukan aliansi ini agak sedikit membingungkan sih. Soalnya jika kelompok Luffy berbuat kerusuhan di tengah area kediaman Kaido, pasti mereka ini sudah melibatkan pasukan aliansi yang lain yang sedang menyamar di antara para pasukan musuh. Akan tetapi sepertinya kawasan kediaman Kaido yang berada di dalam tengkorak sangat amat luas, sehingga keributan di suatu titik tidak begitu berdampak kepada titik yang lain. Ya, tapi admin masih bingung sih tentang hal ini. Lanjut lagi. Selain itu, Orochi sepertinya merencanakan sesuatu terkait pengeksekusian Momonosuke. Lalu Kaido beserta All-Star terlihat berdiri di belakang Orochi, dan sepertinya Kaido akan segera mengumumkan sesuatu. Jika mengacu ke pertanyaan ambigu Kaido saat menanyakan kondisi terkini Big Mom, dan asistennya menjawab Big Mom sedang jalan menuju ke tempat Kaido beberapa saat sebelum ia berada di panggung eksekusi, itu menimbulkan beberapa spekulasi terkait pengumuman yang akan dia sampaikan. Karena di beberapa chapter sebelumnya, Kaido sangat kekeh mau memberikan pengumuman ini setelah anaknya ketemu dan Big Mom juga hadir. Lalu tiba-tiba Kaido muncul dan ingin langsung mengumumkan sesuatu. Apakah Nakama tidak merasa janggal? Admin sendiri jadi berasumsi kalau nantinya di peperangan ini akan berakhir menjadi peperangan antara tiga kubu, yaitu kubu aliansi Kaido melawan aliansi Luffy dan melawan aliansi Big Mom. Kenapa seperti itu? Karena sepertinya berita tentang jatuhnya kawal besar bajak laut Big Mom untuk kedua kalinya sudah terdengar sampai ke telinga Kaido. Maka dari itulah Kaido yang hanya mengetahui kalau si negeri Wano ini hanya ada Big Mom saja, sepertinya berinisiatif untuk langsung menyingkirkan Big Mom. Jadi intinya asumsi admin, Kaido akan mengumumkan ke anak buahnya untuk segera bersiap berperang melawan pasukan aliansi bajak laut, samurai, dan suku Ming, serta melawan Yonko Big Mom. Selain itu, fakta kalau muka serius Kaido dan ia juga sudah membawa senjatanya ini bisa memperkuat asumsi kalau Kaido minta anak buahnya untuk siap menyambut peperangan yang Kaido anggap sangat menguntungkan, karena ia sedang berada di kandangnya alias markasnya. Sedangkan kedua kubu musuhnya, yaitu kubu aliansi pemberontak yang dianggap hanya sekumpulan orang-orang berisik mengganggu, dan kubu bajak laut Big Mom yang dianggap hanya menyisakan Big Mom saja. Jadi sepertinya asumsi peperangan yang awalnya hanya dua kubu, pada akhirnya akan menjadi peperangan tiga kubu. Itu bisa saja terwujud. Lanjut ke poin berikutnya. Di poin keempat, pasukan Inuarashi dan Nekomamushi telah sampai di bagian belakang Onigashima. Yang cukup membuat admin heran di sini adalah bagaimana cara Nekomamushi dan yang lainnya bisa tiba di belakang Onigashima. Padahal kapal mereka seharusnya tidak bisa lewat. Sejauh ini cara yang paling masuk akal adalah pasukan yang dibawa Nekomamushi ini berpencar. Kemudian Marco membawa Nekomamushi dan si Iso ke bagian belakang Onigashima. Karena di salah satu panel terlihat Nekomamushi jatuh dari udara, lalu sisanya tetap masuk lewat pintu depan. Karena jika Nekomamushi menggunakan kapalnya untuk tiba di bagian belakang, seharusnya terlihat juga pasukannya. Akan tetapi nyatanya ia terlihat hanya 3 orang perwakilan saja dari kelompok Nekomamushi. Lalu di belakang Onigashima terjadi adegan pertemuan 2 orang saudara yang sudah terpisah selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Karena saudaranya tidak sengaja ikut tuannya berpetualang, kemudian keasikan berpetualang sampai 20 tahun lamanya. Dan ada yang menarik juga, yaitu di manga chapter 982, terlihat seseorang yang menggunakan pakaian garis-garis berbicara dengan Marco. Awalnya orang itu admin kira adalah Izo. Namun pada chapter kali ini, setelah Izo diperlihatkan seluruh badannya, ternyata dia menggunakan motif pakaian yang berbeda dengan orang tersebut. Lalu siapakah si motif pakaian garis-garis ini? Biasanya pada manga One Piece, seorang karakter jarang sekali mengganti model atau motif pakaiannya. Jadi, admin berasumsi kalau Neko sepertinya berhasil mengajak seseorang yang sepertinya simpati atau berhubungan dengan negeri Wano ini. Dan apabila dilihat dari cover manga chapter ke-631, motif pakaian orang yang di manga chapter ke-982 ini mirip dengannya. Jadi apakah ini indikasi kalau orang yang sedang minum sake dengan Crocus ternyata ikut turun tangan membantu Wano juga? Dan kalau misalkan benar begitu, sepertinya orang ini pernah berteman dengan Kosuke Oden, dan sepertinya salah satu perwakilan dari bajak laut Goldie Roger. Akan tetapi asumsi admin ini masih belum kuat. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir. Di poin kelima, terkonfirmasinya jati diri Yamato. Jika pada posisi kemarin admin sedikit meragukan Yamato perempuan dan sempat membuat asumsi kenapa Yamato seperti itu, ternyata tebakan admin kurang lebih sama dengan alur ceritanya.
Setelah berhasil kabur dengan memanfaatkan asap dari bom yang Yamato ledakan, Yamato berhasil menculik Luffy dan sekarang telah berada di suatu tempat yang sepi. Dan sepertinya mereka berdua berada di ruang bawah tanah atau mungkin di ruang atap. Dan semuanya pun terungkap kalau si Yamato ini merupakan anak kandung perempuan Kaido. Dan benar saja kalau si Yamato ini menjadi korban kekerasan dari orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Tapi menurut admin sih wajar ya kalau Kaido langsung menghajar si Yamato setelah mendengar dari mulut anaknya sendiri kalau ia mengidolakan musuhnya. Selain itu, asumsi kalau Yamato ini hadir di hari pengeksekusian Oden pun benar adanya. Dan Yamato sendirilah yang menceritakan kenapa ia bisa mengidolakan Oden sampai mau mewujudkan mimpinya Oden. Awal mulanya seperti yang dibilang sebelumnya, Yamato hadir pada hari di mana kejadian duka dan bersejarah negeri Wano tercipta, yaitu hari Kosuki Oden dengan gagah berani menunjukkan sifat kepemimpinannya dengan rela berkorban merendam dirinya di sebuah panci yang berisi minyak panas dan menopang seluruh samurai setianya agar mereka semua tidak mati. Sejak hari itulah, si Yamato mulai mengidolakan sosok Kosuki Oden. Lalu ada suatu kejadian yang membuat dirinya benar-benar mengidolakan Oden dan ingin mewujudkan mimpinya Oden. Semua itu karena Yamato berhasil menemukan jurnal milik Kosuke Oden yang awalnya admin kira ada di tangan Momonosuke dan akan diberikan kepada Luffy pada akhir cerita nanti. Karena pada jurnal tersebut kemungkinan besar terdapat sedikit rahasia Pulau Raftel. Yap, sebuah plot twist yang mengejutkan admin sih. Karena tidak disangka, anak kandung Kaido yang awalnya dibilang sebagai anak laki-laki ternyata adalah anak perempuan dan bertingkah menjadi laki-laki. Karena sangat mengidolakan Oden setelah melihat acara eksekusi Oden dan membaca jurnalnya. Ini adalah plot cerita yang keren dari God Oda. Dan yang terakhir, ternyata Yamato ini pernah bertemu dengan podcast The Ace. Jadi benang merah pun mulai saling terhubung satu sama lainnya menjadi sebuah cerita yang kompleks dan sulit diprediksi. Akan tetapi yang admin yakini, sepertinya Ace pernah bertarung dan berteman dengan Yamato juga. Lalu Ace pernah bercerita tentang Luffy. Akan tetapi, waktu Ace berkunjung ke negeri Wano, ia belum bergabung dengan bajak laut Shirohige. Jadinya Ace tidak menceritakan apapun tentang negara Wano. Kalau misalnya memang Ace saat itu telah bergabung dengan Shirohige, kemungkinan besar Kaido akan langsung digusur oleh Shirohige. Oke, baiklah, sekian dulu untuk episode Bedah Chapter 184 kali ini. Cerita di negeri Wano pun semakin rumit saja, dan untung God Oda bisa menyampaikannya dengan rapi dan baik. Kita harus mengapresiasi God Oda karena keseruan dari karya ciptaannya ini, dan semoga nakama juga suka dengan episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.